konsep strategi keunggulan bersaing, yang mana mengacu pada suatu keadaan yang memberikan suatu usaha peluang untuk memberikan nilai yang lebih kepada pelanggannya daripada kompetitor. Keunggulan dalam bersaing tidak semata-mata berasal dari ukuran atau kapasitas sebuah organisasi bisnis, juga bukan karena berdasarkan aset dan dasar pasar, tetapi lebih disebabkan oleh kemampuan dalam memobilisasi dan memaksimalkan kemampuan akan pengusahaan teknologi, pengetahuan dan pengalaman untuk menciptakan sesuatu yang baru yang bisa mereka tawarkan ke pasar, dan juga bagaimana cara mereka menciptakan dan menawarkan suatu yang baru tersebut, melakukan kerjasama untuk berkompetisi lebih efektif dalam pasar. Konsep keunggulan bersaing memiliki 3 kriteria, yang mana yang pertama, berkesinambungan. Keunggulan bersaing harus bersifat dan bukan hanya sementara waktu serta tidak mudah untuk ditiru. Yang kedua, kesesuaian dengan lingkungan internal. Yang ketiga, keuntungan yang tinggi daripada keuntungan rata-rata. Untuk itu dalam keunggulan bersaing mempunyai 2 sumber. Untuk itu dalam keunggulan bersaing, keunggulan berasal dari sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat dijadikan sebagai keunggulan dibandingkan pesaing. Keahlian dan aset yang unik dibandingkan sebagai sumber dari keunggulan bersaing. Keahlian unik ini merupakan kemampuan perusahaan yang lebih signifikan dan merupakan akar dari segala keunggulan bersaing. Tujuannya yaitu strategi keunggulan bersaing mempunyai tujuan untuk menentukan posisi yang menguntungkan dan berkelanjutan terhadap kekuatan-kekuatan yang menentukan bersaing. Keunggulan bersaing juga merupakan keutamaan dari suatu kinerja perusahaan atau organisasi dalam persaingan pasar. Apabila organisasi memiliki keunggulan persaingan yang baik, pada akhir bisa meningkatkan kinerja pemasaran dari organisasi tersebut. Keunggulan bersaing sebagai strategi dan analisis distribusi Michel Porter, yang mana merupakan inti utama dalam menciptakan strategi baik perusahaan dalam memahami kondisi pasar. Persaingan bisnis mencakup semua penawaran dan produk atau jasa serupa yang ditawarkan pesaingnya yang dapat dipertimbangkan oleh seorang konsumen. Untuk mendapatkan keunggulan bersaing, perusahaan harus dapat memahami nilai yang dapat diciptakan perusahaan demi meningkatkan daya tarik pasar dan industri, yang mana faktor baik secara internal maupun eksternal harus diperhatikan dalam menghadapi tekanan bersaing ini. Analisis industri Michel Porter, yang mana yang pertama itu ancaman pendatang baru. Dalam industri ini bukan hal produk yang perlu diperhatikan dengan berlebih, meskipun kehadiran dari pendatang baru dalam industri menyedia layanan internet menambah semakin ketat persaingan. Akan tetapi peneliti melihat dalam waktu dekat ini pendatang baru sebelum akan hadir di kota Salatiga. Yang kedua, daya tawar pemasok, yang mana merupakan variabel yang tidak perlu dikhawatirkan pada bisnis bersama dengan industri terkait. Dilanjut, strategi keunggulan bersaing dalam dunia pendidikan, yang mana keniscayaan dari era global saat ini termasuk dalam dunia pendidikan. Konsep keunggulan bersaing berkembang dalam bidang manajemen strategi. Semakin diyakini bahwa kunci utama dalam memenangkan persaingan adalah dengan membangun keunggulan bersaing sebagai faktor internal lembaga. Strategi pesaing berasal dari nilai unggul yang memiliki oleh organisasi yang akan menghasilkan keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing berkelanjutan dalam momen keunggulan bersaing. Inti dari strategi bersaing yang meliputi kemampuan sumber daya, hubungan, dan keputusan yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan peluang dari pasar
dan menghindari ancaman tersebut terhadap posisi yang diinginkan. Keunggulan bersaing untuk kompetitif adalah ketika sumber daya yang kita miliki lebih unggul daripada organisasi lainnya. Kriteria yang dapat dipakai oleh ukur untuk menempatkan suatu sumber daya digunakan sebagai sumber untuk meraih keunggulan bersaing atau tidak. Sumber daya tersebut harus mampu memiliki nilai sulit ditiru. Organisasi sehat untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, terdapat suatu tes yang dapat dilakukan untuk memenuhi apakah sumber daya manusia yang mempunyai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan untuk tidak dapat menjadi kekuatan untuk kelemahan organisasi. Yang mana yang pertama, sumber daya manusia available. Untuk menjadi sumber daya manusia yang available, maka sumber daya manusia harus memenuhi strategi organisasi dan membutuhkan atau membuat organisasi lebih efektif dan efisien. Yang poin B itu yang terakhir, yang A, B, sumber daya manusia yang rare adalah sumber daya manusia atau SDM yang sangat jarang ada di organisasi lain. Selain itu, SDM dikatakan jika dapat menjadi kompetitor yang potensial bagi organisasi lainnya. Mungkin hanya itu pembahasan materi penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.